Yang mana eh, Tahsin 2 ini yakni membahas Tahsin 2 modul D membahas tentang solusi lancar mengenal hukum qalqalah beserta cara bacanya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai hukum qalqalah beserta cara bacanya. Kemudian mengenai dalil yang menjelaskan tentang tingkatan qalqalah, Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata, wa bayyinan qalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dan jelaskanlah sifat qalqalah bila hurufnya berada pada posisi sukun dan bila berada di akhir kalimat atau ketika waqaf, maka qalqalahnya mesti lebih jelas lagi. Dari bait tersebut dapat kita simpulkan bahwa tingkatan qalqalah itu ada dua menurut Imam Ibnul Jazari, yakni ada qalqalah sugro yang berada di tengah kalimat, sedangkan yang kedua ada qalqalah kubro, yang mana qalqalah kubro ini ada di akhir kalimat, yakni ketika berwaqaf. Kemudian adapun huruf qalqalah itu berjumlah 5 yang dikumpulkan pada kalimat qultobu jadin. Qultobu jadin. Qaf, ko, ba, jim, dan dal. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ketika pantulan qalqalah dari segi bunyi itu ada dua. Yang pertama, bunyinya ke bunyi o, yakni huruf qaf dan to pantulannya ke bunyi o. Elko, ilko, uko, alko, ilko, ulko. Sedangkan ba, jim, dan dal itu pantulan qalqalahnya ke bunyi e. Contoh, abe, ibe, ube, aje, ije, uje, ade, ide, ude. Berikutnya ini adalah contoh tingkatan qalqalah. Yang sebelah kanan qalqalah sugro, yang sebelah kiri qalqalah kubro. Saya praktekkan mengenai contoh qalqalah sugro. Yang mana qalqalah sugro ini adalah posisinya berada di tengah kalimat, sehingga pantulannya kecil, pantulannya ringan. Kenapa pantulannya kecil? Karena bunyinya langsung kepada huruf yang berikutnya. Saya contohkan. Inna syani'aka huwal abtar. Alladhi at'amahum min ju'. Alam yaj'al kaidahum wa ma adraka mal hutamah. Nah, ini mengenai contoh qalqalah sugro. Adapun contoh qalqalah kubro, yakni kita bisa lihat di contoh ini posisi qalqalahnya ada di akhir. Wallahu min waraihim muhit. Qul a'udzu birabbil falaq. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dzalikal yaumul haqq. Nah, mengenai qalqalah kubro, di sini bentuknya ada dua. Yang pertama, tidak ada tanda tasydid. Kemudian yang kedua, huruf qalqalahnya bertasydid. Nah, sebagian ulama ahli qiraah ada yang menamai ini tingkatan qalqalah yang ketiga, yakni qalqalah akbar. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa tingkatan qalqalah itu ada 3. Yang pertama qalqalah sugro berada di tengah kalimat. Kemudian yang kedua qalqalah kubro yang berada di akhir kalimat karena berwaqaf. Kemudian yang ketiga
qalqalah akbar. Yang mana qalqalah akbar ini huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat, kemudian dibaca berhenti dan ada tasdidnya. Nah, begitu ya. Berikutnya, bagaimana cara supaya pembacaan qalqalah kita konsisten? Nah, kita ada pola praktis. Pola praktis yakni untuk melatih bacaan qalqalah. Yang pertama huruf ba. Bisa disimak. Bana babna baununa bina bibna baini bubna b. Bana babna baununa bina bibna baini bubna b. Berikutnya huruf jim. Jana jajna jaununa jina jijna jaini jujna j. Jana jajna jaununa jina jijna jaini jujna j. Huruf dal. Dana dadna daununa dina didna daini dudna d. Dana dadna daununa dina didna daini dudna d. Nah, untuk Bapak Ibu supaya ingin melancarkan mengenai bunyi qalqalahnya bisa dipraktekkan pola praktis huruf qalqalah yang ini. Berikutnya kita latih juga mengenai huruf qafnya. Qana qana qaununa qina qina qaini qana qa. Qana qana qaununa qina qina qaini qana qa. Yang terakhir huruf to. Qana qana qaununa qina qina qaini qana qa. Qana qana qaununa qina qina qaini qana qa. Nah, berikutnya kita terapkan ke surah Al-Ikhlas, yang mana di surah Al-Ikhlas ini ada contoh-contoh qalqalah, yakni huruf dal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini ada contoh qalqalahnya yakni huruf dal ya. Huruf dal yang posisinya berada di akhir kalimat. Berarti ini menunjukkan qalqalahnya qalqalah kubra. Adapun yang ada di tengah, nah seperti ini termasuk kepada qalqalah sugro. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Oke Ibu-ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya ya untuk rekaman barusan. Nah, barusan itu adalah kita memurojaah yang mana hasil video ini kalau misalkan sesuai nanti akan di-upload gitu ya, di-upload di YouTube supaya bermanfaat bagi yang lain. Nah, Ibu-ibu gimana? Nah,